Lihat dirimu. Kau penuh dengan dosa? Mereka semua mati karena kau. Tianwen. The film was translated and narrated by M Media. Tang Lingsu. Aku merasa ada yang tidak beres. Aku akhirnya muncul. Lin Xiangning nona muda keluarga Lin. Apa kau bahkan bisa menyetir? Cara menyetir macam apa itu? Bukankah kau yang menabrakku? Apa yang sedang kau lakukan? Apa kau mencoba menipuku? Ada yang tidak beres di sini. Saudaraku, orang lain telah mendahuluimu mendapatkannya. Apel. Aku. Siapa kau? Berani menyentuh wanitaku. Token pewaris keluarga Lin. Bagaimana bisa ada padanya? Aku hanya mencoba menyelamatkannya. Aku tidak melakukan apapun padanya. Kau sudah berada di dalam mobil. Kalian sudah berpelukan. Dan kau bilang kau tidak melakukan apa-apa. Wanitaku aku bahkan belum. Lin Qiu. Kenapa kau ada di sini? Xiangning, jika aku datang sedikit lebih lambat, bocah ini pasti sudah menodaimu. Baru saja. Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun dari kejadian tadi? Kami semua melihatnya. Bocah ini ada di dalam mobil, melakukan hal-hal padamu. Kurasa orang yang ingin menodainya adalah kau. Kau berbohong. Dia adalah tunanganku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu padanya? Tempat persembunyian preman. Ada apa? Dia bukan tempat persembunyian preman. Tempat persembunyian... Dan siapa kau? Berani-beraninya memukulku. Dia adalah Cia Group Tang. Tang Lingsu. Xiaotang. Xiangning. Setelah aku menerima teleponmu, aku menggunakan koneksiku untuk memeriksa rekaman pengawasan. Ini adalah kebenarannya. Kau harus mencoba mengingat dengan jelas. Lin Qiu. Lin Qiu kau dasar sampah. Aku membatalkan pertunangan kita. Video ini dipalsukan olehnya. Lagi pula pertunanganmu dengan pewaris Lin sudah diputuskan oleh kedua keluarga sejak lama. Itu bukan sesuatu yang bisa kau batalkan begitu saja. Lin Qiu jangan pernah kau lupakan. Jika kakakmu tidak menghilang, bagaimana mungkin status pewaris keluarga Lin bisa jatuh ke tanganmu? Jangan sebut pecundang itu di depanku. Dia sudah lama mati. Aku adalah satu-satunya pewaris keluarga Lin sekarang. Keluarga Lin adalah milikku seorang. Grup Lin tidak lebih dari kelompok kecil yang bernilai 1 miliar atau lebih. Dan hanya menurun sejak kau mengambil alih. Apa yang perlu dibanggakan? Apa kau benar-benar berpikir aku hanya memiliki status sebagai pewaris Lin? Aku tidak peduli apa statusmu. Bagaimanapun, aku membatalkan pertunangan ini hari ini. Kau. Keluarga Liu dan keluarga Lin tidak akan memiliki hubungan lagi. Tidak ada hubungan lagi. Saudaraku mereka sudah bertindak terlalu jauh. Sialan. Sampang. Liu Xiangning. Tang Lingsu. Aku akan menginjak-injak kalian berdua. Di bawah kakiku suatu hari nanti. Apa yang sedang kau lakukan? Bergeraklah. Jangan menghalangi jalan. Jika mereka bisa masuk, kenapa aku tidak bisa? Mereka? Apa kau bisa dibandingkan dengan mereka? Semua orang di sini malam ini adalah elit papan atas Yunshou. Jika kau menginginkan sedekan, pergilah ke tempat lain. Bocah, datang ke sini untuk menumpang makan. Mengapa kau tidak bercermin? Apa kau bahkan layak? Kami sudah sering melihat orang seperti dirimu. Sudah sering melihatnya. Enyahlah. Penjaga keamanan keluargamu punya. Apakah ini kualitasnya? Siapa yang kau panggil satpam? Aku adalah ahli keamanan. Dari grup Fantian. Yang disewa dengan biaya mahal. Gajiku 5 digit. Kau bocah. Pikir kau bisa bicara soal kualitas kepada kami? Bocah, aku bertanya baik-baik padamu. Pergi sekarang. Jika kau mengganggu tamu terhormat di dalam,
Aku akan membuatmu menyesal. Percaya padaku. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Berhenti di situ. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Apa kau bahkan punya undangan? Dan kau hanya berjalan masuk begitu saja? Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Dan lihat baik-baik. Undangan. Ini undangan asli. Aku bilang itu palsu. Apa kau bahkan tidak bisa memalsukannya dengan benar? Siapa yang tidak melihat jalan saat berjalan? Tuan Muda Sun. Tuan Muda Sun. Untuk apa kau berdiri di sana? Minta maaf pada Tuan Muda Sun, sekarang juga. Tuan Muda Sun, Anda sudah tiba. Saya sungguh minta maaf. Saya tidak tahu dari mana orang ini berasal. Keturunan rendahan. Tapi dia mencoba mengacaukan acara peluncuran kita. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengusirnya sekarang juga. Pergi dari sini cepat. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Apa ada lagi yang ingin kau katakan? Harga diriku. Bukan sesuatu yang bisa kau santun. Kau menyentuhnya dan berpikir bisa pergi begitu saja. Apa yang kau inginkan? Berlutut dan memohon ampun. Jika tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kau ingin aku berlutut? Apa kau tuli? Apa aku harus mengatakannya 2 kali? Aku khawatir kau tidak akan sanggup menanggungnya. Lihat dirimu dasar malam. Tuan Muda Sun adalah putra sulung grup Son. Bukankah dia cukup layak? Pria melarat yang dipaksa berlutut. Benar sekali. Berlutut sekarang. Keluarga Sun kami, meskipun bukan salah satu dari 4 keluarga besar, tapi di seluruh Yunshol, bisa dianggap salah satu klan papan atas. Tuan muda ini menginginkan nyawamu. Semudah meremukkan seekor semut. Kupikir, keluarga Sun milikmu itu sesuatu yang istimewa. Ternyata kau hanyalah keluarga kelas 2. Kau mencari mati. Apa yang kalian tunggu bodoh? Hajar dia sampai mati. Semuanya berhenti. Ceo Liu, Ceo Tang mereka sudah di sini. Ceo Liu, bocah ini membuat keributan di sini. Benar. Dia bahkan berani menantang Tuan Muda Sun. Kami bersiap untuk menanganinya. Siapa yang berencana kau urus? Guru? Di mana undanganmu? Yang melindungi rumahmu. Bilang kau harus menyerahkan undangan itu padaku. Itu palsu. Tidak membiarkanku masuk. Xiao Tang, kau baru saja bilang. Dia adalah gurumu. Tuan Muda Sun, kau punya nyali. Sepertinya Yunjo tidak bisa menoleransi keluarga Sun lagi. Xiao Tang, saya tidak tahu. Dia adalah gurumu. Xiao Tang, mohon berbaik hati. Maafkan saya kali ini. Kau memohon pada orang yang salah. Benar. Mohon. Saya mohon belas kasihan Anda Tuan. Anggap saya tidak ada dan maafkan saya. Saya tidak akan berani lagi. Baru saja. Siapa bilang aku tidak bisa masuk? Mereka bahkan membuatku berlutut dan meminta maaf. Minta maaf. Saya sadar saya salah. Saya tidak tahu Anda adalah. Minta maaf. Saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Maafkan saya mohon. Kau benar-benar tahu cara beradaptasi. The film was translated and Silakan narrated masuk. by M Media. Ceo Liu, tidak heran dia disebut sebagai kecantikan terhebat di Yunshol. Jika aku bisa bersamanya, untuk menikmati malam yang indah, maka mati di bawah bunga peony. Bahkan sebagai hantu seseorang tetap romantis. Aku lihat kau hanyalah katak berkutil, namun berani mendambakan sang angsa. Dengan ini, aku menyatakan, Grup Liu dan Grup Tang telah resmi mencapai kemitraan strategis. Kami telah bersama-sama mengembangkan. Dengan Grup Fantian, obat baru telah diteliti. Menjauhlah, menjauhlah. Menjauhlah, menjauhlah. Menjauhlah. Aku rasa acara peluncuran hari ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Lin Qiu, Anda tidak diterima di sini. Anda tidak diterima di sini. Semuanya, obat yang diteliti oleh grup Fantian dalam uji klinis. Setelah uji klinis, ada banyak masalah. Tapi mereka, demi keuntungan mereka sendiri, mengabaikan nyawa konsumen. Apa sebutan untuk kelompok seperti itu? Kejam dan gila. Bagaimana mungkin? Keluarga Tan dan Liu adalah 2 dari 4 keluarga besar. Apa yang mustahil dari itu? Klan-klan kaya ini. Dengan meminum darah, kita rakyat jelata baru bisa kaya. Boykot keluarga Tang. Boykot keluarga Liu. Boykot keluarga Tang. Boykot keluarga Liu. Keluar dari Yunshol. Terlebih lagi, itu adalah dia, Liu Xiangning. Dia telah benar-benar mengabaikan pertunangan antara keluarga Li dan Liu kita, dan malah bersekongkol dengan orang itu, seorang pria simpanan entah dari mana. Keluar dari sini. Tepat sekali. Aku bahkan melihat mereka di dalam mobil. Bermesraan. Jangan tertawa. Lin Qiu, kau melakukan ini untuk sandiwara ini. Benar-benar butuh banyak pemikiran. Lin Fan, apa maksud dari semua itu? Kau mengklaim produk kami cacat.
Apa kau punya bukti? Untuk membuktikannya? Atau kau hanya mengoceh omong kosong? Kau ingin bukti? Baiklah. Semuanya. Ini adalah laporan dari Lembaga Pengujian Resmi. Laporan uji eksperimental. Bersama dengan laporan internal dari Grup Fantian. Kalian bisa melihat dengan jelas masalah-masalah pada produk baru Grup Fantian. Bukan, ada juga laporan umpan balik dari distributor kalian sendiri. Semuanya silakan lihat. CEO Liu, kau berhutang. Penjelasan yang masuk akal kepada kami. Benar, jika hari ini kita tidak mendapatkan penjelasan yang masuk akal, kita akan bersatu untuk memboikot Grup Liu dan Grup Tang dan memutus semua kerjasama. Lin Qiu, kau tidak benar-benar berpikir bahwa secari kertas ini cukup untuk membuktikan produk kami cacat, bukan? Jangan terlalu yakin, masih ada lagi. Saya bersedia bersaksi untuk Tuan Lin. Dr. Hu, Dr. Hu, kenapa Anda ada di sini? siapa dia? Namanya Huki. Dia adalah manajer produk grup yang bertanggung jawab penuh atas penelitian dan pengembangan produk baru. Aku tidak pernah menyangka dia akan mengkhianati perusahaan. Ini masalah. Semuanya, saya adalah pengembang utama untuk produk baru Grup Fantian. Setiap studi dilakukan secara pribadi di bawah pengawasan saya. Saya bisa mengonfirmasi bahwa bahan baku yang mereka gunakan semuanya di bawah standar. Selain itu, lingkungan produksi mereka dan prosedurnya sangat kasar. Dalam kondisi seperti itu, produk yang dihasilkan menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia. Lin Fan, apalagi yang ingin kau katakan? Baiklah. Karena semua orang percaya bahwa produk baru kami cacat, maka aku secara pribadi akan menguji obat ini. Kau mencoba obatnya. Saudaraku, jika perutmu lemah, kau seharusnya tetap hidup dari kesuksesan wanita. Mengapa kau berpura-pura menjadi pria tanggun di sini? Sun Keqing, apakah kau sudah lupa apa yang baru saja terjadi? Sepertinya kau tidak pernah belajar dari kesalahanmu. Tuan muda ini tahu kapan harus mengalah dan kapan harus berdiri tegak. Jangan pergi Lin Fan. Dia pasti punya niat buruk. Tidak masalah, aku percaya pada kalian semua. Baiklah. Aku ingin melihat. Apakah kau si Film was pria cantik ini translated punya and nyali? narrated by M Media. Membawa pria cantik untuk menguji obat tidak membuktikan apa-apa. Aku khawatir oleh Grup Fantian hanya disewa untuk berakting. Tepat sekali. Kembali saja ke pedesaan tempat asalmu. Pergi dari sini. Tuan Murong telah tiba. Lalu, bagaimana denganku? Tuan Murong seorang ahli tersembunyi. Patriark Murong, Patriark Chen, Patriark Gao. Mengapa kalian semua ada di sini? Jika kami tidak datang, Gao Kun Patriark Gao. apakah kau akan berpikir bahwa keluarga lain tidak punya siapa-siapa lagi? Haruskah kita membiarkan keluarga Lin menindas kita? Bukan itu maksudku. Tutup mulutmu. Cheng Hang Patriark Cheng. Aku akan berurusan denganmu nanti. Enyahlah. Orang tua Nangong Cheng Fang itu benar-benar berhasil menemukan murid yang begitu berbakat. Maman, Apakah kau mengenal guruku? sebelumnya, aku menerima surat dari Nangong Cheng Fang, pria tua itu. Mengatakan dia akan datang untuk membantumu keluar dari kesulitan ini. Jadi, apakah kau tahu di mana dia? Ini, aku tidak begitu yakin. Aku belum pernah melihat gurumu. Namun dia sebelumnya menulis surat padaku yang mengatakan mereka bilang itu terkait dengan sindikat raksasa. Mereka bahkan mengklaim bahwa kau adalah ketua sekte Serikat Dunia. Dan keduanya ini adalah anggota Serikat Dunia. Gao Kuan Patriark Gao, Cheng Hang Patriark Chen. Salam Tuan Muda Sekte. Kedua patriark silakan berdiri. Anak ini di sini di hadapanmu. Mungkinkah dia benar-benar ketua sekte Serikat Dunia? Itu pasti benar. Kalau tidak, mengapa seorang kepala keluarga menunjukkan rasa hormat yang begitu dalam kepada seorang bocah? Kita tamat. Mohon maaf ketua sekte. Kami datang terlambat. Serahkan sisanya. Serahkan saja pada kami. Semuanya. Obat baru dari Grup Fantian. Sepenuhnya aman.
Dan bukti yang disebut-sebut itu, setelah penyelidikan oleh keluarga-keluarga Yunshou, bergabung untuk menyelidiki. Ternyata, Guki memalsukannya sendiri. Sekarang, dia telah oleh otoritas pengujian tertinggi di Yunshou disingkirkan. Lin Qiu, kau sangat berani. Berani menindas Ketua Sekte Serikat Dunia. Guru Gao, apakah dia? Apakah dia benar-benar Ketua Sekte Serikat Dunia? Dia benar-benar orangnya. Lin Fan. Baiklah, kau menang. Ayo pergi. Tunggu. Jika kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas hari ini, aku jamin, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Kau. Itu semua ulahnya. Dia memanipulasiku. Dialah yang memalsukan bukti itu. Dan, dialah yang menyuruhku untuk menyabotase peluncuran grup Fantian. Dia memanipulasiku. Kau omong kosong. Kau tidak tahu malu. Dialah yang memerintahkanku untuk melakukannya. Kau tidak punya rasa malu. Menyedihkan. Apa yang sedang kau lakukan? Tidak apa yang sedang kau lakukan. Tolong. Mohon maaf. Obat dari grup Fantian. Baik-baik saja. Maaf atas gangguannya. Keluar. Xiang Ying. Masalah ini sudah selesai. Mari lanjutkan konferensi persnya. Saya ingin memperkenalkan secara resmi kepada semuanya. Ketua baru dari Grup Fantian, Tuan Lin Fan. Mengapa kau tidak mendiskusikan ini denganku sebelumnya? Lin Fan. Sebelumnya, surat gurumu membuatnya sangat jelas bagiku. Itu semua adalah jebakan yang dia buat. Jadi kau harus memikirkan gambaran besarnya. Baiklah. Selamat. Juga, aku akan katakan ini. Mulai sekarang, saat menghadapi musuh, kau harus menggunakan metode mereka sendiri untuk mengalahkan mereka. Saat ketua baru tiba sebentar lagi, Hintia. bersiaplah semuanya. Apakah itu jelas? Ya. The film was Permisi, apakah ini grup translated Fantian? and narrated by Wawancara ada di Media. sana. Aku tidak di sini untuk wawancara. Namaku Lin Fan. Ketua baru kalian. Apakah semua orang mendengarnya? Dia bilang dia ketua yang baru. Bocah, jika kau ketua yang baru, maka aku gubernur Yunshou. Keamanan. Usir dia. Berhenti. Apa yang sedang kau lakukan? Xiang Ying, kau datang di saat yang tepat. Orang ini mengaku sebagai ketua yang baru. Itu benar. Dia adalah ketua yang saya tunjuk, Lin Fan. Xiang Ying, ini gawat. Kepala keluarga kedua tiba-tiba pingsan hari ini. Dia dilarikan ke rumah sakit. Banyak bahan. Perusahaan tidak bisa memasok secara normal. Bagaimana ini bisa terjadi? CEO Liu ini bencana. Para pemegang saham sedang bertengkar di ruang rapat. Apa? Ruang rapat grup Fantian. Lin Fan ini, di hari pertamanya, perusahaan menghadapi krisis besar. Katakan padaku apa yang akan kita lakukan. Tepat sekali. Aku dengar rantai pasokan terputus, dan perusahaan tidak bisa memenuhi kontrak kita tepat waktu. Masalah ini, tidak yakin soal kompensasi. Berapa penalti pelanggaran kontraknya? Dan grup Fantian baru saja didirikan. Kita tidak bisa menahan gejolak seperti ini. Jika ketua baru tidak memiliki kemampuan, dia harus segera pergi. Apakah kalian semua sudah cukup bicara? Penunjukan Lin Fan sebagai ketua, yang dibuat oleh saya dan Chiao Tang, adalah keputusan bersama. Jika ada masalah, kami akan menanggung tanggung jawabnya bersama-sama. Ini benar-benar omong kosong. Liu Xianging, perusahaan ini bukan milikmu sendiri. Sebelum membuat keputusan besar seperti itu, bisakah kau berkonsultasi dengan kami? Setidaknya para pemegang saham. Benar. Pemegang saham Wang, saya memegang 60% saham perusahaan. Saya tidak melihat alasan untuk berkonsultasi dengan Anda. Kau. Cukup. Karena kalian semua ada di sini. Mari kita bahas dengan benar bagaimana cara menyelesaikan masalah bahan baku. Jangan. Lin Fan adalah ketuanya. Masalah ini harus diselesaikan olehnya. Jika tidak, kami tidak akan menerimanya. Kami benar-benar tidak menerimanya. Aku tidak menerimanya. Baiklah. Lalu bagaimana? Kau ingin aku menyelesaikannya? 5. 3 hari. 3 hari. Jika kau tidak bisa menemukan pemasok bahan saat itu tiba, kau harus keluar dari perusahaan ini.
Masalah bahan baku, saya akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Tidak perlu. Kirtian, kurasa 3 hari terlalu murah hati. Bagaimana kalau kau memberiku 1 hari? Baiklah, Lin Fan, pemasok utama di Yunsu, semuanya telah menolak untuk memasok kita. Untuk menyelesaikan ini, dalam 1 hari, secara praktis mustahil. aku ingin melihat bagaimana rencanamu menyelesaikannya. Aku punya caraku sendiri. Lin Fan, kau benar-benar menganggap dirimu sebagai seseorang yang penting, bukan begitu? Saat ini, di seluruh Yunzhou, satu-satunya yang bisa menyediakan sumber daya medis untuk perusahaan kita adalah keluarga Han dari Feng Cheng. Lagi pula, kekuasaan mereka jauh di atas keluarga Liu dan Tang. Apa kau benar-benar berpikir mereka akan membantu orang asing sepertimu? Aku dengar, keluarga Han telah menyerahkan bisnis mereka untuk sementara kepada Han Shuyao. Dan dia jarang bekerja sama dengan pria asing. Apalagi, pendatang tidak berguna sepertimu. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Aku punya cara. Aku akan keluar untuk menelepon. Kau tidak sedang mencari alasan untuk kabur, kan? Lari. Guruku, tidak akan pernah lari. Han Shuyao perimedis dari Feng Cheng. Guru aku terlambat. Nona Han. Bocah ini, bagaimana ini mungkin? Apakah itu gurumu? Bajingan. Tidak tahu batasan. Jaga bicaramu. Minta maaf pada guruku segera. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Saya minta maaf, Ketua. Mohon maafkan saya. Hari ini demi Xiang Ning. Aku tidak akan mempermasalahkan ini padamu. Keluar. Guru, aku akan menangani masalah material itu. Terima kasih, Nona Han. Xiang Ning. Rumah sakit telah mengeluarkan kondisi kritis. Pemberitahuan untuk pamanmu. Apa? Xiang Ning, Lin Qiu. sepertinya kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu di sini. Kita jelas pasangan yang serasi. Guru, siapa orang ini? Dia menjijikkan untuk didengar. Tidak lebih dari anjing kotor. Tidak layak disebut. Lin Qiu. Kita sudah memutuskan pertunangan kita. Jangan menghantuiku seperti hantu lagi. Aku dengar Paman Liu Gui sakit, jadi aku secara khusus mengundang Dr. Shou untuk datang dan mengobati Paman Liu Gui. Dr. Shou. Kau bersikap baik seperti ini. Apakah kau sedang menyusun rencana baru? The film was Saya tidak melihat translated perlunya and ini. narrated Kalian by berdua harus Anna pergi. Media. Reputasi Dr. Shou adalah sesuatu yang seharusnya sudah kau dengar. Bahkan jika kau tidak mempercayaiku, kau harus mempercayai Dr. Shou. Halo Nona Liu, halo Nona Tang. Keduanya tampak asing. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Lin Fan. Han Xiao. Han Shuyao. Han Shuyao dari keluarga Han Feng Cheng. Kenapa? Apakah ada masalah? Aku sudah lama mengagumi keluarga Han Feng Cheng. Karena kau telah datang ke kota Yunzhou, aku tentu harus menjadi tuan rumah. Aku tidak tertarik pada anjing kotor. Kau, Liu Gui kumohon bangunlah. Bangun. Liu Gui bangunlah. Bibi, Nyonya Lin istri Liu Gui. bagaimana kabar paman? Dokter sudah. Paman kedua dalam kondisi kritis. Apakah dokter mengatakan penyakit apa yang diderita paman? dokter zaman sekarang memang semakin tidak berguna. Sekumpulan tukang jagang. Tuan Lin, Xiang Ningku sudah memutuskan pertunangan denganmu. Mengapa kau masih di sini? Bibi Liu, aku datang khusus untuk mengunjungi Paman Liu. Lagi pula, aku telah menghabiskan banyak uang untuk membawa Dr. Xiong ke sini. Bibi, jangan mempercayainya. Orang ini pasti punya niat buruk. Benarkah? Apakah kau benar-benar membawa dokter? Kalau begitu silakan undang dia masuk. Dr. Xiong, silakan masuk. Salam Nyonya. Saya tidak menyangka kau datang sendiri untuk melakukan kunjungan medis. Sekarang Liu Guiku bisa diselamatkan. Tenang saja, selama aku di sini. Bahkan jika Raja Neraka sendiri yang datang, aku berani menantangnya. Saya jamin paman kedua akan selamat dan sehat. Itu luar biasa. Tolong segera periksa Liu Guiku. Siapa orang tua ini? Namanya Zhou Nyuan. Mereka bilang dia adalah ahli pengobatan. Konon dia bisa menghidupkan orang mati. Dia sudah menjadi tamu kehormatan bagi setiap keluarga besar. Mungkin dia benar-benar punya keahlian. Ini bukan masalah serius, hanya flu biasa. Dan sedikit pneumonia. Hanya dengan beberapa jarum. Saya jamin paman kedua akan langsung sembuh. Kalau begitu saya serahkan padamu Dr. Zhou.
Berhenti. Kau ingin menyelamatkan orang? Atau kau ingin mencabut nyawa? Lancang sekali. Dari mana bocah ingusan ini datang? Berani mempertanyakan kemampuan medis saya. Pak Tua, kurasa pelatihan medis Anda masih jauh dari selesai. Gelar dokter yang Anda miliki ini, siapa sebenarnya yang memberikannya kepada Anda? Jika Anda menancapkan jarum itu, ke tuan kedua hari ini, dia pasti akan mati. Siang Ning, siapa yang membawa orang ini ke sini? Nada bicaranya terlalu kasar. Bagaimana mungkin dia meragukan kemampuan Dr. Zhou? Bibi, dia bersama saya. Namanya Lin Fan. Dia saat ini. Tutup mulutmu, karena dia bersamamu. Saya akan membiarkannya kali ini, tapi suruh dia diam. Jika dia berani mengoceh lagi, saya akan menyuruh keamanan mengusirnya. Lin Fan, apa kau benar-benar berpikir kau maha kuasa? Mengapa kau harus mencampuri segalanya? Jika seseorang benar-benar mati karena ini, bisakah kau bertanggung jawab? Kalian berdua, jangan salahkan pemuda ini. Dia masih terlalu muda, dan belum banyak melihat dunia. Demi saya, jangan masukkan ke dalam hati. Dr. Zhou benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Dia memiliki perspektif yang jauh lebih luas daripada beberapa orang. Semuanya. Jangan katakan aku tidak memperingatkan kalian. Keterampilan medis Pak Tua ini tidak lengkap. Aku curiga. Dia hanyalah seorang penipu. Lancang. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah berani bicara begitu padaku. Berdiri di sana, aku akan tunjukkan bagaimana tepatnya aku menyembuhkan paman kedua. Lin Fan, kau sebaiknya tidak banyak bicara. Cukup, keamanan. The Usir film was bajingan ini. translated and Nyonya, narrated by tidak. Media. Biarkan dia berdiri di sana dan melihat bagaimana aku menyembuhkan paman kedua. Jika tidak, berita akan tersebar. Mereka bilang bahwa aku menindas yang muda. Itu akan buruk. Karena Dr. Zhou sudah bicara. Saya tidak akan mempermasalahkannya kali ini. Dr. Zhou, silakan lanjutkan dengan jarumnya. Liu Gui ada apa? Liu Gui, Dr. Zhou, apa yang terjadi di sini? Ini tidak benar. Secara logika, setelah aku menusukkan jarum, dia seharusnya membaik. Lin Qiu, bukankah kau bilang Dr. Zhou sangat ahli? Apa yang terjadi? Saya pikir kau mencoba mencelakai Liu Gui kami. Aku juga tidak mengerti kedokteran, tapi dari sudut pandangku, gejalanya hanya flu biasa. Dukun palsu yang membawa petaka. Siang Ning, apa yang harus kita lakukan? Jika terjadi sesuatu pada keponakanku, aku tidak ingin hidup lagi. Bibi, tolong jangan panik. Lin Fan, kau harus melakukan sesuatu. Anak muda, karena kau sudah mengidentifikasi penyebab penyakit Liu Gui, kau pasti punya cara untuk menyembuhkannya. Siapa tadi yang menyuruh keamanan untuk mengusirku? Kau. Sebaiknya kau biarkan Dr. Zhou ini menyelamatkannya. Aku hanyalah seorang anak naif yang tidak berpengalaman. Jika terjadi kesalahan, saya tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Itu adalah penilaianku yang buruk. Aku memohon padamu selamatkan Liu Gui-ku. Aku akan berlutut untukmu. Bibi, Lin Fan. Murid yang baik. Apakah aku benar-benar harus turun tangan untuk ini? Dimengerti guru. Dokter, kalau begitu izinkan saya meminjam jarum perakmu sebentar. Sombong sekali. Baiklah, aku akan tetap di sini dan melihat bagaimana kalian berdua menyembuhkan paman kedua. Tunggu. Kondisi paman Liu sudah kritis. Dia tidak bisa menahan tekanan lagi. Bibi Liu, kau harus berpikir dengan hati-hati. Jika terjadi sesuatu pada paman Liu, siapa yang akan disalahkan? Bisakah kau benar-benar menyelamatkan Liu Gui kami? Jika Anda tidak mempercayai kami, maka Anda sebaiknya mencari orang lain. Lin Fan, Bibi, jangan dengarkan omong kosong Lin Qiu. Penyakit tuan kedua pasti ada hubungannya dengan dia. Siang Ning, dalam segala hal, seseorang harus memiliki bukti. Lin Qiu, bukankah kau selalu suka memainkan trik kotor semacam ini? Ada apa? Mengapa kau begitu takut sekarang? Mungkinkah bahwa kau benar-benar melakukan ini? Sepertinya, kalian semua berpikir masalah ini adalah perbuatanku kan? Kau cukup sadar diri bukan? Apakah masalah ini dilakukan olehmu? Kau sendiri yang paling tahu. Berhenti berdebat kalian semua. Selamatkan saja Liu Gui-ku.
Dr. Zhou. Lihatlah baik-baik. 8 jarum bayangan hantu. Bagaimana kau tahu tentang 8 jarum bayangan hantu? Kau Pak Tua ternyata punya sedikit pengetahuan. Kau mengenali 8 jarum bayangan hantu ya? Liu Gui, Ini, apakah kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Kau membuatku takut setengah mati. Nona Han, bagaimana kabar paman kedua saya? Jangan khawatir Nona Liu, saya sudah membersihkan racun jahat dari tubuh tuan kedua. Dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Itu luar biasa. Saya akan pergi membuatkan bubur untukmu. Istirahatlah sekarang. Murid yang baik. 8 jarum bayangan hantu milikmu telah meningkat lagi. Itu sudah sewajarnya. Namun, saya harus berterima kasih atas jarum perak Anda, Guru. Begitu aku mengerti sekarang. Kalian berdua berpura-pura bodoh untuk menjebak lawan. Guruku adalah ketua sekte Serikat Dunia. Dia punya bakat nyata. Tidak seperti beberapa dokter palsu. Kau adalah ketua sekte Serikat Dunia. Ketua sekte, tolong terima aku sebagai muridmu. Aku tadi buta. The film was translated Dan meremehkanmu. and Tolong terima narrated aku by sebagai Ed muridmu. Media. Pak Tua, bangun. Guruku tidak akan menerimamu sebagai murid. Dengan tingkat keahlianmu, kau bahkan akan kesulitan lulus ujianku. Apalagi ujian guruku. Teruslah bermimpi. Paman Liu, karena kau sudah keluar dari bahaya, aku akan pergi sekarang. Tunggu. Tuan Muda Lien, Lin Qiu paman kedua keluarga Liu. dengan Xianging, mengenai pertunangan. Itu adalah kelalaian keluarga Liu kami. Tapi karena sudah selesai, aku harap di masa depan, kau tidak akan mengganggu Xiangning lagi. Ayo pergi. Liu Gui dari Serikat Dunia memberikan hormat kepada ketua sekte. Beristirahatlah dengan cukup. Taman kedua. Apakah Anda tahu siapa yang meracuni Anda? Pasti bajingan Lin Qiu itu. Nona Tang, berhati-hatilah, dinding punya telinga. Mungkinkah bahwa Lin Qiu benar-benar melakukannya? Ketua sekte, kalian semua sebaiknya jangan memprovokasi Lin Qiu. Dia sangat berbahaya. Taman kedua. Tolong jelaskan diri Anda. Menurut sumber terpercaya, Lin Qiu adalah anggota sindikat raksasa. Sindikat raksasa. Sindikat raksasa. Benar, Kepala keluarga kedua. Sindikat raksasa ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan mereka? ketua sekte. Mungkinkah ketua sekte lama sesuatu padamu tentang sindikat raksasa? Guru saya memang menyebutkannya beberapa kali. Namun, guru saya meninggalkan gunung 2 tahun lalu dan menghilang sejak saat itu. Musuh terbesar Serikat Dunia adalah sindikat raksasa. Selama bertahun-tahun, kedua sekte telah terkunci dalam perang bayangan dengan kemenangan di kedua belah pihak. Sepertinya saya pernah mendengar ayah menyebutkannya. Sindikat raksasa ini adalah sebuah sekte. Dan anggotanya sangat kejam. Setiap kali mereka muncul, mereka meninggalkan jejak darah. Sekarang, setelah Serikat Dunia tanpa pemimpin, dan dengan sindikat raksasa terus-menerus menyusup ke barisan kita, orang-orang kita di Serikat Dunia telah membelot ke sindikat raksasa. Tidak heran. Aku tidak pernah bisa mencari tahu mengapa Lin Qiu terus-menerus menargetkanku. Jadi, dia adalah bagian dari sindikat raksasa. Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku juga tidak tahu. Untungnya ketua sekte, kau telah kembali. Aku harap kau bisa mengumpulkan Serikat Dunia untuk melawan sindikat raksasa bersama-sama. Kepala keluarga kedua, tenang saja. Aku akan merevitalisasi Serikat Dunia dan melakukan segala daya untuk menghentikan kejahatan sindikat raksasa. Ketua sekte, kita punya masalah. Liu Fu baru saja mengumumkan bahwa produk grup Fantian cacat. Sekarang setiap apotek di Yunshou telah berhenti menjual produk kita. Apa? Aku tidak pernah menyangka saudara laki-lakiku sendiri akan melakukan hal seperti ini. Bisakah dia benar-benar menghentikan penjualan kita? Hanya berdasarkan kata-katanya, apakah produk kita? Kau tidak mengerti. Saudaraku adalah raksasa di Yunshou. Setiap perusahaan farmasi dan perwakilan penjualan mengikuti arahannya. Prioritas saat ini adalah memulihkan reputasi perusahaan. Haruskah kita mengeluarkan pernyataan? Kita butuh seseorang dengan pengaruh yang signifikan untuk berbicara bagi kita. Duta produk kita, Qin Bingxia, adalah bintang terkenal internasional. Kita bisa memintanya mengeluarkan siaran pers terlebih dahulu. Lalu kita mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi situasi. Bagus. Kalau begitu, kita berpencar dan bertindak. Setuju. CEO Liu,
Ini gawat. Asistenmu asisten grup Fantian. Qin Bingxia ingin memutuskan kontrak kita. Apa? Liu Fu, kau sudah kehilangan akal sehatmu. Aku sudah kehilangan akal. Kartu asmu. Pasti Lin Fan kan? Bagaimana kau tahu? Selain mengandalkan dia, keahlian apa lagi yang mungkin dia miliki? Apakah dia Lin Fan benar-benar berpikir dia bisa menantang sindikat raksasaku? Dan bagaimana jika kau menambahkan aku ke dalam campuran ini? Chen Heng, mungkinkah kau juga bersama Serikat Dunia? Sepertinya sindikat raksasamu. Tidak, Seh. Bersatu sebagaimana kubayangkan. Apa Lin Qiu tidak memberitahumu tentang aku? Ngomong-ngomong di mana Lin Qiu? Menghilang karena dia tidak bisa menang. Lin Fan. Lin Qiu adalah tunangan Xiang Ying. Ini adalah urusan keluarga Liuku. Ini tidak ada hubungannya denganmu? Bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya denganku? Aku adalah pacar Xiang Ning. Kau. Apa yang sedang kau lakukan? Masalah keuangan grup Liu akan diselesaikan oleh keluarga Chenku. Sepertinya rencanamu akan segera gagal. Dan inilah perbuatan kotor yang telah kalian semua lakukan selama bertahun-tahun. Apakah kalian semua The ingin masuk film was penjara dan translated merenungkannya? and narrated by M Media. Kau apa yang sedang kau coba lakukan? Benar. Aku lupa tentangmu. Kemarilah, ini milikmu. Lihat seberapa besar aku menghargaimu. Aku telah membawa berkas-berkasmu secara pribadi. Kau bilang, kau hanya sedikit lebih baik dari Lin Qiu. Apakah kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? Lin Fan. Apa kau pikir sindikat raksasa hanya terdiri dari aku Liu Fu? Bagian terbaiknya belum tiba. Siapa pacarmu? Aku hanya mencari alasan untuk membuatnya jijik. Jangan dianggap serius. Sebaiknya kau segera pergi. Aku hanya memegangmu sebentar. Apakah kau benar-benar semarah itu? Kau, Baiklah. Aku pergi sekarang. Cheng Xuan. Pelan-pelan kakiku pandat. hentikan orang di belakang kita itu. Namaku Qian. Ayahku adalah wali kota Yunshou. Qianren putra wali kota Yunshou. Kalian berdua sebaiknya berpikir dengan hati-hati tentang apakah kalian ingin bergerak. Tuan Muda Qian, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Cheng Xuan, jangan takut. Aku benar-benar menyukaimu. Aku hanya ingin melihatmu setiap hari. Dan sebagai selebriti besar, kau bahkan tidak punya pengawal di sisimu. Itu benar-benar berbahaya. Mengapa aku tidak menjadi pacarmu saja? Aku akan menjadi pengawalmu. Dan di waktu luangku, aku bisa menangani tugas-tugas lain juga. Apakah Anda seorang yang menyimpang? Cheng Xuan, tidak bisakah kau merasakan ketulusan di hatiku? Bagaimana kalau aku menjemputmu dari tempat kerja malam ini? Dia punya pacar. Jangan ganggu dia lagi. Cheng Xuan, kalau begitu aku akan menjemputmu dan pacarmu setelah pulang kerja bersama-sama. Siapa pria tadi? Dia salah satu pria yang mengejarmu. Aku berharap dia hanya pelamar biasa. Putra dari wali kota Yunzhou saat ini Qianren. Menggangguku setiap hari. Aku sudah menolaknya berkali-kali. Dia hanyalah parasit yang tidak tahu malu. Kalau begitu lain kali kau bertemu dengannya, katakan saja kau sudah punya pacar. Kau mendengar dia tadi kan? Dia bahkan sampai mengatakan, dia akan menjemputku dan pacarku dari tempat kerja. Memikirkan dia bisa mengatakan hal seperti itu? Orang tak tahu malu memang tak terkalahkan. Dia juga karakter yang kejam. Mari kita tidak membicarakan dia. Itu membuat saya muak. Guru saya datang untuk menemui Anda. Apakah Anda di sini untuk perjamuan perayaan saya? Perjamuan perayaan. Acara baru saya sukses besar. Perusahaan mengadakan perjamuan. Itu malam ini di Hotel Longtang. Guru Anda harus datang. Guru ingatlah untuk berpakaian formal. Pesta perayaan. Xiao Wang, terima kasih atas dukungan Anda. Selamat datang semuanya di perjamuan perayaan saya. Bagus. Cheng Xuan itu luar biasa. Selamat. Cheng Xuan, mengapa kau tidak menungguku menjemputmu tadi malam? Tuan Qin, jadwal saya bukanlah sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Anda. Cheng Xuan, lihat aku sudah mengejarmu begitu lama. Beri aku sedikit rasa hormat mau kan? Tuan Qin, saya sudah punya pacar.
Saya harus meminta Anda untuk menjaga jarak dari saya. Pacarmu, dengan acara sebesar hari ini, dia bahkan tidak datang untuk menemanimu. Apakah pacarmu tidak peduli padamu sama sekali? Mengapa dia seperti itu, Nona Jane? Tuan muda kian kami mengejarmu adalah sebuah kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Apa yang kau katakan? Cheng Xuan, aku minta maaf. Anak itu tidak tahu apa-apa. Tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Yakinlah perasaanku padamu tidak akan pernah berubah terlepas dari apakah kau punya pacar atau tidak. Tuan Muda Qian, perjamuan ini tidak menyambut Anda. Silakan pergi. Kau pikir kau bisa begitu saja mengatakan aku tidak diterima? Hotel ini milik keluargaku. Kurasa Kamilat yang tidak menerima KE datang INME. Cheng Xuan, The film was Aku translated benar-benar menyukaimu. and narrated by M. beri aku Media. kesempatan. Hanya satu kesempatan. Menikahlah denganku. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Nikahi dia. Tuan Muda Qian, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Saya sudah katakan dengan jelas kepada Anda. Saya tidak menyukai Anda. Tolong berhenti mengganggu saya. Apakah kau sudah memikirkan ini matang-matang? Aku tidak akan menyerah. Nona Jane, sumber daya hiburan yang kau miliki saat ini, dan bahkan naskah untuk acara ini, oleh Tuan Muda Qian kami secara pribadi, semuanya disiapkan untukmu. Kau hanya perlu mengangguk dan mengatakan ya, dan kau bisa memiliki kekayaan, dan sumber daya yang tak ada habisnya. Aparatur surgawi atau bintang film, itu semua hanya masalah. Satu kata dari Tuan Muda Qian kami. Tuan Muda Qian, Anda tidak benar-benar percaya bahwa saya hanyalah selebritas kecil, bukan? Cheng Xuan, tidak peduli seberapa besar latar belakangmu, itu tidak berarti apa-apa di depan keluarga Qian. Selama keluarga Qian berdiri, langit di atas Yunshou akan selalu bernama Qian. Mulutmu besar sekali. Jadi kau pacar Cheng Xuan? Bos dari perusahaan kecil itu. Biarkan aku menyatakan ini dengan jelas. Dengan hanya satu kata dariku, perusahaanmu akan bangkrut besok. Aku bertanya-tanya seberapa mampu dirimu. Ternyata kau hanyalah bos kecil-kecilan dari perusahaan kecil. Cheng Xuan, kesenjangan antara dia dan aku seperti langit dan bumi. Apakah kau benar-benar akan membela orang kecil yang tidak berarti ini? Nona Jane, Tuan Muda Qian melamar di depan umum. Ini adalah hal yang diimpikan oleh banyak wanita. Kalian hanyalah sekumpulan anak orang kaya yang manja. Apa kau benar-benar berpikir bisa bertindak sesuka hatimu? Siapapun di antara kita di sini, mereka semua bisa menginjak-injaknya. Benar-benar sekumpulan. Saya tidak tahu apa-apa. Cheng Xuan, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Jangan berpikir bahwa hanya karena aku menyukaimu kau bisa berbuat sesukamu. Kau tidak bisa bertindak seperti ini. Di Yunshou, jika kau berani menyinggung Tuan Muda Qian, kurasa kau sudah bosan hidup. Hotel ini milik keluargaku. Keamanan. Usir mereka semua. Sejak kapan hotel ini milikmu? Keluarga Gao bukan untuk kau perintah. Kau binatang. Paman, kenapa kau memukulku? Apa kau tahu siapa dia? Dia adalah ketua Sekte Serikat Dunia. Ketua Sekte Serikat Dunia. Ayah, kenapa ayah di sini? Ini adalah perjamuan perayaan putriku. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Paman. Halo Paman. Namaku Qian Ren. Ayahku adalah wali kota Qian. Jadi kau yang merundung putriku. Paman, bagaimana mungkin? Tolong jangan salah paham. Itu dia. Dia terus-menerus mengganggu Cheng Xuan. Aku hanya membantu Cheng Xuan mengusirnya. Pria ini benar-benar tidak punya kelas. Dia hanya menghina orang setiap saat. Dia bahkan melakukan kekerasan fisik tadi. Aku mungkin sudah tua, tapi aku belum pikun. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Lihat Paman, dia bertindak seperti itu tadi. Ketua Sekte. Haruskah kami menanganinya? Lupakan saja. Dia hanya orang bodoh yang bicara omong kosong. Biarkan saja dia. Jadi kalian berdua saling kenal. Apa kau mempermainkanku? Anda membawa penghinaan ini pada diri sendiri. Baiklah, baiklah, baiklah. Begitu cara kau ingin bermain. Tidak ada satu orang pun di seluruh Yunshou yang berani menolakku, Qian Ren. Aku akan bersenang-senang dengan kalian semua. Bagus. Guru, ayo kita pergi berbelanja.
Tentu. Terakhir kali aku pergi berbelanja dengan kalian berdua. Rasanya aku kehilangan separuh nyawaku. Aku masih ada urusan. Kenapa kalian tidak duluan saja? Dia tidak akan pergi. Kami akan pergi sendiri. Ayo kita pergi. Sampai jumpa. The film was translated and narrated by M Media. Kita sudah seharian di luar. Biar aku yang mentraktir makan malam semuanya. Terdengar bagus. Si Liu, saya tahu dapur pribadi yang sangat bagus. Saya akan mengaturnya. Bagus, ayo kita masuk ke mobil. Mohon maaf, Ci Liu. Bukankah kau bilang kita akan makan? Mengapa kita berada di tempat terpencil ini? Cheng Xuan. Kebetulan sekali. Xiao Wu. Aku selalu menganggapmu seperti saudara perempuan sendiri. Bagaimana bisa kau mengkhianatiku? Asisten Wu ada di sini. Kemari, silakan. Duduklah di dalam. Asisten Wu. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Siapa Anda? Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, kau membawa Liu Xiangning ke tempat yang kutentukan. Mustahil. Asisten Wu, jika kau menolak bersulang, kau akan dipaksa meminum hukumannya. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan pernah mengkhianati si Liu. Apa yang kau lakukan? Kasar sekali. Lepaskan. Asisten Wu. Jadi kau menolak. Jika aku tidak salah ingat, adikmu sedang belajar di luar negeri kan? Apa yang Anda inginkan? Asisten Wu, kau tidak ingin sesuatu terjadi pada adikmu kan? Apa yang telah Anda lakukan pada saudara saya? Adikmu sedang makan dan minum dengan baik, selama kau melakukan apa yang kukatakan. Baiklah. Saya setuju. Tapi setelah itu selesai, Anda harus melepaskan saudara saya. Asisten Wu, aku adalah orang yang memegang janjiku. Kemari. Semuanya. Silakan pergi. Kecilkan suaramu. Pabrik terbengkalai. Lepaskan saya. Kerja bagus. Pergi cari Lin Fan. Mengenai cara melakukannya, itu terserah padamu. Halo, Si Eulin ini gawat. Si Liu dan yang lainnya dalam masalah. apa? Apa yang terjadi? Di mana mereka? Mereka. Katakan padaku di mana mereka. Mereka ingin memberi Anda kejutan. Si Eulin. Kau membuatku takut setengah mati. Si Eulin. Minumlah air. Tunggu, jangan beritahu mereka. Aku sudah mengatakannya. Masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Apa yang sedang kau lakukan? Si Eulin, Anda benar-benar tidak peka. Sebenarnya, mereka tidak akan keluar. Apa maksudmu? Lin Fan. Seberapa banyak kau membius mereka? Kenapa mereka tidak bangun? Menurutku, aku sudah menuangkan seluruh bungkusnya. Aku ingin dia mati. Tapi aku tidak ingin dia mati seketika. Satu paket penuh kau memberinya sebanyak itu. Aku sudah selesai bermain. Tuan Muda Qian, sekarang setelah semuanya selesai, bagaimana dengan saudaraku? Adikmu. Setelah aku selesai dengan mereka, aku akan menepati janjiku. Tapi, Apa kau punya masalah dengan itu? Atau kau ingin adikmu bergabung dengan mereka? Lin Fan. Guru. Lin Fan. Guru, Anda sudah sadar. Apa kau baik-baik saja?
Apa kau baik-baik Film saja? was translated baik-baik saja. and narrated by Bos? M Media. Tidak. Kau benar-benar tangguh. Satu paket racun tidak bisa membunuhmu. Apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku hanya ingin kau mati. Kau berani memperebutkan wanita denganku. Cheng Xuan milikku. Mustahil. Aku lebih baik mati daripada setuju denganmu. Lihat betapa marahnya kau. Mari kita lihat seberapa keras kepalamu nanti. Asisten Wu, aku selalu memperlakukanmu dengan baik selama ini bukan? Aku menganggapmu seperti keluarga, dan kau berani mengkhianatiku. Si Yu Liu, saya minta maaf. Saudaraku berada di tangan mereka. Saudaraku tidak boleh mati. Dia satu-satunya keluarga yang tersisa bagiku. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Cukup, cukup. Mengapa bicara begitu banyak? Orang-orang, cepat atau lambat, semua orang mati. Tapi Lin, aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Aku akan menguliti dagingmu, iris demi iris. Aku akan membuatmu menderita, perlahan. Dan perlahan melihat kekasihmu mati dalam penghinaan di depan matamu. Aku sudah menyiapkan dokter untukmu, kecuali aku menghendakinya. Jika tidak, kau tidak akan bisa mati. Aku akan menguliti dagingmu, sepotong demi sepotong. Mari bergabung dengan pestanya. Aku hampir melupakan kecantikan-kecantikan ini. Kecuali Cheng Xuan. Kalian semua, lakukan apapun yang kalian mau dengan mereka. Terima kasih, bos. Tunggu Tuan Muda Qian, pekerjaan sudah selesai. Di mana saudaraku? Kau bilang jika aku membawa mereka ke sini, kau akan melepaskan saudaraku. Adikmu, dia mungkin sedang berada di laut berlomba dengan hiu. Aku lalang. Bagaimana mungkin? Kau sudah berjanji padaku. Aku sudah melakukan semua yang kau minta. Kembalikan saudaraku. Tentu saja hanya orang mati yang tidak bicara. Begitu aku selesai denganmu, aku akan mengurus semuanya. Grup Fantian, aset keluarga Tang, aset keluarga Liu, semuanya milikku sekarang. Milikku. Nona Wu, aku sudah lama menginginkanmu. Jika bosku tidak terus menghentikanku, aku sudah melahapmu sejak lama. Kemari. Lihat dirimu. Kau penuh dengan dosa? Mereka semua mati karena kau. Tianren. Kemari. Lepaskan dia. Tianren. Jika kau melepaskannya, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Nama belakangnya Lian. Kau hanyalah orang kasar. Dia masih ada di tanganku. Berlutut dan memohonlah. Mungkin aku akan menyisakan mayat utuh untukmu. Berlutut dan memohonlah. Jika tidak, aku akan menghabisinya. Baiklah. Aku akan berlutut. Jangan mendekat. Benda berhargamu. Orang rendahan. Kau pikir bisa melakukannya? Mereka akan memaafkanmu. Kau tidak punya tempat lagi untuk lari. Tianren. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kau benar-benar orang suci, bukan? Jika bukan karena dia, apakah kau akan berada di sini? Jika kau tidak menggunakan kakaknya untuk mengancamnya, dia tidak akan melakukan ini. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Sekarang juga, mati di depanku saat ini. Mungkin aku akan cukup berbelas kasih untuk mempertimbangkannya. Xie Ulin, Anda tidak perlu melakukan ini. Seseorang seperti diriku tidak layak mendapatkan simpati Anda. Si Yu Liu, saya minta maaf. Tidak. Tidak. Asisten Wu, Ketua Sekte, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Patriark Gao. Mulai sekarang di Yunshou, aku tidak ingin melihatnya lagi. Mengenai ayahnya, aku yang akan menanganinya. Bagus, Anda bisa tenang. The film Kulihat was para wanita ini translated cukup terguncang. and Kenapa narrated tidak by kau bawa M mereka Media. pergi dulu? Serahkan ini padaku. Berikan dia pemakaman yang layak. Lin itu. awas. Cheng Xuan.
Chang Xuan. Chang Xuan. Chang Xuan. Chang Xuan. Chen Xuan. Lin kembali ke sini. Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Kembali ke sini. Lepaskan aku. Barang-barang yang kau bawa, aku akan menggunakan semuanya padamu. Kalau begitu tikam aku sampai mati. Nikmati selagi kau bisa. Buka pintunya, buka. Chang Xuan. Buka pintunya. Dilarang masuk ke ruang operasi. Sedang menjalani operasi. Berhati-hatilah. Cheng Xuan. Chang Xuan. Guru sudah lama sekali. Gadis kecil. Kau sudah jadi bintang setelah bertahun-tahun ini. Guru. Chen Xuan dia. Ini semua salahku. Jika bukan karena asisten Wu, Bagaimana keadaannya? Pasien mengalami kerusakan saraf. Operasi tidak bisa memperbaikinya untuk saat ini. Bicara terus terang saja. Dia mungkin akan berakhir dalam kondisi vegetatif, kecuali Kecuali apa? Katakan padaku. kecuali dokter dewa legendaris Nangon turun tangan. Hanya dengan begitu, lukanya mungkin bisa disembuhkan. Tapi dia sudah menghilang selama bertahun-tahun. Guru, aku akan mencari teks medis milik guru besar. Aku akan mencari cara apapun untuk menyelamatkannya. Percayalah pada Suyao. Dia pasti akan menemukan jalan keluarnya. Guru, mengapa kau tidak beristirahat dulu? Aku akan tinggal di sini dan menjaganya. Lin Fan. Aku minta maaf. Tuan muda keluarga Lin Lingqiu. Salam tetua Liu. Tuan Muda Lin. Apa yang membawamu ke sini? Penatua Liu. Saya di sini untuk memenuhi kontrak pernikahan antara keluarga Lin dan Liu. Sesuai dengan perjanjian kita, pewaris keluarga Lin harus menikahi pewaris keluarga Liu. Oleh karena itu saya datang untuk meminta Anda tetua Liu menunangkan Nona Liu dengan saya. Generasi keluarga Lin kalian ini. Hanya kau. Aku ingat kau punya kakak laki-laki. Saya memang memiliki kakak laki-laki. Namun sejak kecil, dia telah menghilang dan nasibnya tidak diketahui. Jadi sekarang keluarga Lin hanya tersisa saya. Saat ayahmu dan aku menyusun kontrak ini ditujukan untuk pewaris keluarga Lin. Karena kau satu-satunya yang tersisa. Mari kita pilih tanggal yang baik dan meresmikan pertunangan. Ayah, Xiangning baru saja membatalkan pertunangan dengan Lin beberapa hari lalu. Sekarang dia muncul untuk menuntut kita memenuhinya. Dia jelas punya motif tersembunyi. Membatalkan pertunangan tanpa izin. Sungguh memalukan. Kau bahkan tidak menghormati aku sebagai kepala keluarga. Kontrak tetaplah kontrak. Itu berdiri teguh seperti gunung. Pergi, bawa dia kepadaku. Mohon tetua Liu, redam amarah Anda. Saya percaya Nona Liu hanya sedang mengamuk seperti anak kecil. Dia tidak menginginkan pernikahan yang diatur. Tapi perasaan bisa dipupuk perlahan setelah pertunangan. Itu pemikiran yang masuk akal. Tapi tenang saja. Aku akan meyakinkan Xiangning untuk memenuhi kontrak denganmu. Apakah Lin Fan bersamamu? Dia kenapa? Tetua ingin kau segera pulang. Kakek. Kakek. Nona Liu. Sudah lama tidak bertemu. Lin Qiu. Mengapa kau ada di sini? Xiangning kemari. Lin Qiu, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja saya di sini untuk bertunangan denganmu. Kita sudah membatalkan pertunangan. Siapa bilang itu batal? Sejak depan Pau yang membuat keputusan di rumah ini. Aku baru saja mengobrol dengan Tuan Muda Lin tadi. Sungguh pemuda yang baik. Mengapa kau harus bersikeras bergaul dengan Lin Fan? Kakek dia hanya. Dia itu apa? Aku sudah memilih tanggalnya. Kita akan mengadakan pertunangan besok. Aku tidak akan menikah dengannya. Aku tidak akan pernah menikah dengannya. Aliansi keluarga. Bukanlah sesuatu yang bisa kau tolak begitu saja. Kakek, sudah kubilang aku tidak akan menikah dengannya. Penawal, bawa dia kembali ke kamarnya. Kau dengarkan aku baik-baik. Pernikahanmu
harus terikat dengan kepentingan keluarga ini. Tuan Muda Lin, mohon maafkan kejadian ini. Tenang saja. Aku akan meyakinkannya. Kalau begitu saya serahkan pada Anda kakak. Ketua Sekte. Xiangning akan bertunangan. Apa? Mengapa dia bertunangan begitu mendadak? Lin Qiu muncul di kediaman Liu. Dia mengklaim datang untuk memenuhi kontrak pernikahan lama. Orang tua itu adalah orang yang memegang janjinya. Kata-kata yang terucap harus ditepati. Xiangning menolak. Jadi dia mengurungnya. Kapan pertunangannya? Besok. Besok. Aku mengerti. Kau boleh pergi. Hari ini adalah hari pertunanganku dengan Xiangning. Xiangning dan saya adalah kekasih masa kecil. Kami selalu saling mencintai. Terima kasih semua telah datang hari ini untuk menyaksikan kebahagiaan kami. Xiangning, apakah ini terdengar baik bagimu? Berhenti memasang wajah dingin itu. Masih berharap Lin Fan akan datang menyelamatkanmu. Dia seharusnya berada di rumah sakit saat ini, menemani murid kecilnya. Bukan. Saya harus mengiriminya undangan juga. Lin Qiu. Lupakan ide ini. Aku tidak akan pernah menikah denganmu. Itu bukan keputusanmu. Bagaimana jika tetua Liu terlalu gelisah dan jantungnya berhenti? Bagaimana jika dia meninggal sebelum upacara? Maka kau akan menjadi pendosa abadi keluarga Liu. Kau. Guru. Aku menemukan caranya. Cara apa? Teks medis yang ditinggalkan guru besar, teknik jarum fusi. Itu bisa menyelamatkan adik seperguruan kita. Coba lakukan dengan cepat. Guru, Anda mungkin perlu menyingkir. Coba saja. Lin Fan. Sepertinya kau tidak datang. Apakah sudah selesai? Para tamu sudah tiba semua. Jangan berpikir untuk mengulur waktu. Ikut denganku. Cheng Xuan. Ini adalah calon ketua sekte. Ken Xuan. Cheng Xuan. Cheng Xuan. Cheng Xuan, kau baik-baik saja. Kau membuat ayahmu ketakutan setengah mati. Cheng Xuan. Akhirnya kau sadar. Kau membuat kami ketakutan selama 2 hari ini. Mulai sekarang, kau tidak boleh melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Aku tadi hanya sedang terburu-buru. Aku takut kau terluka. Syukurlah kau selamat. Jika tidak, bagaimana aku bisa menghadapi kalian semua lagi? Baiklah, baiklah. Biarkan Chen Xuan beristirahat. Dia baru saja sadar. Guru Anda juga. Anda belum beristirahat selama 2 hari. Anda harus kembali dan beristirahat. Ya, istirahatlah Cheng Xuan. Kami akan pergi sekarang. Ken Xuan. Kau membuatku takut setengah mati beberapa hari ini. Saya minta maaf kakak seperguruan. Beberapa hari terakhir ini, aku telah membuat semua orang khawatir. Namun, jika aku harus memilih lagi, aku akan tetap membuat keputusan yang sama. Cheng Xuan. Kau tidak boleh mengatakan itu. Di masa depan tidak peduli seberapa besar masalahnya. Kau harus memberitahuku. Biarkan ayahmu yang menanganinya. Baiklah, baiklah. Ayo kita pergi dari sini. Biarkan Chen Xuan beristirahat. Istirahatlah. Siapa Lin Fan itu? Aku sedang istirahat. Ini Tuan Ling Qiu. Dia memintaku untuk menyampaikan undangan ini kepadamu. Malam ini di Hotel Longteng, Tuan Ling Qiu akan bertunangan dengan Nona Liu Xiangning. Anda diundang dengan hormat untuk hadir. The film was Selamat. translated and narrated by M Media. Pesta pertunangan. Pertama-tama, selamat datang semuanya ke pesta pertunangan cucu perempuanku tercinta. Pada hari yang baik ini, keluarga Liu dan Lin kita bersatu dalam pernikahan. Saya sekarang menyatakan, pesta pertunangan telah resmi dimulai. Mengapa pengantin wanita terlihat begitu dingin? Ini pasti pernikahan demi kepentingan. Tapi mengapa keluarga Liu memilih keluarga kecil seperti keluarga Lin? Kecilkan suaramu.
Tidak peduli sekecil apapun, dia adalah orang besar yang tidak boleh kita singgung. Lihat dirimu nak. Xiangning, maukah kau menikah denganku? Dia tidak akan melakukannya. Lin Fan, hari ini adalah pesta pertunanganku. Apa kau yakin ingin membuat keributan di sini? Perlukah aku mengatakannya lagi? Aku bilang, dia tidak akan melakukannya. Kau pasti Lin Fan. Ini adalah penyatuan antara keluarga Liu dan Lin. Apakah itu urusanmu? Tetua, keluarga Liu yang bergengsi, mengorbankan kebahagiaan cucumu sendiri untuk menikah dengan keluarga bajingan. Ini adalah masalah keluarga Liu. Ini tidak ada hubungannya dengan orang Duan. Jangan ikut campur. Pertunanganku dengan Xiangning sudah diputuskan jauh sebelum kami lahir. Xiangning, apakah kau ingin menikah dengannya? Jika kau tidak mau, aku akan membawamu pergi. Aku sudah menunggumu sejak lama. Aku belum mati. Ini adalah kontrak antara keluarga Liu dan Lin. Tetua, apakah Anda masih ingat syarat dari kontrak pernikahan dengan keluarga Lin? Tentu saja aku ingat. Putri tertua dari generasi ketiga, keluarga Liu kita, menikahi putra tertua keluarga Lin. Bagaimana jika aku katakan, Bahwa kita, aku adalah pewaris keluarga Lin? kau adalah pewarisnya. Kau mencari alasan. Setidaknya kau harus mencari alasan yang lebih baik. Semua orang tahu bahwa putra tertua keluarga Lin telah hilang selama lebih dari 20 tahun. Kau benar-benar akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang kau inginkan. Kakakku sudah menghilang selama bertahun-tahun. Nasibnya tidak diketahui. Kau hanya mengatakan apapun yang terlintas di pikiranmu. Kau adalah kakakku. Guru, ada sesuatu yang sudah lama ingin kusampaikan kepada Anda. Chan Xuan, apapun itu, kita bisa membicarakannya nanti. Aku tidak bisa membiarkan Xiangning masuk ke sarang singa. Masalah ini menyangkut Xiangning. 1,5 tahun yang lalu, guru besar menyerahkan sepucuk surat kepadaku. Surat itu mencatat identitas aslimu. Identitasku. Saat beliau menemukanmu, kau mengenakan liontin jiok. Ada pola di atasnya. Guru besar menyelidiki pola itu dalam waktu yang sangat lama. Akhirnya beliau mengungkap asal-usulmu. Bicara. Putra sulung keluarga Lin yang hilang selama bertahun-tahun adalah orangnya. Apa? Itu berarti, orang yang bertunangan dengan Xiangning seharusnya adalah kau. Omong kosong tanpa bukti. Masih berani menyombong. Sepertinya kau tidak hanya mengincar aset keluarga Lin. Kau juga ingin mencuri pertunanganku. Ambisimu cukup besar. Xiangning, sudah berapa kali aku memberitahumu, jauhi orang-orang seperti ini. Dia tidak lebih dari seorang penipu. Seorang penipu yang menyedihkan. Dia bahkan berencana melawan kekayaan keluarga Lin kita. Apa kau pikir? Aku ingin mengakui bajingan sepertimu sebagai saudaraku. Tetua, Anda sudah semakin tua. Jangan biarkan matamu menipumu. Hati-hati jangan sampai tertipu oleh bajingan ini. Anak muda, aku sudah melihat banyak orang sepertimu. Biar ku beritahu, cucu perempuanku bukan seseorang yang bisa dijangkau oleh orang rendahan sepertimu. Tetua Anda adalah orang yang sangat terpandang. Apakah Anda benar-benar akan meninggalkan keadilan? The film was Lin Fan, translated and apa hakmu untuk narrated menjadi by kakakku? M-Media. Aku melihat kau hanya di sini untuk membuat masalah. Keamanan. Usir pria ini. Tunggu. Karena kau mengaku sebagai putra tertua dan pewaris keluarga Lin, maka aku akan memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Lin Fan, sebaiknya kau pergi saja. Aku tahu tabiat kakakku. Tidak apa-apa. Aku punya bukti. Ini buktiku. Mungkinkah? Apakah dia benar-benar pewaris Lin yang hilang? Hanya karena kau mengatakannya. Kau mengeluarkan liontin giok sembarangan dan menyebutnya bukti. Kalau begitu aku juga bisa bilang aku adalah wali kota. Kau menyebutnya bukti. Tapi, hanya kau yang mengenalinya. Siapa lagi yang bisa memverifikasi bahwa kau adalah putra tertua keluarga Lin? Tetua, Anda sudah tinggal di Yunzhou selama bertahun-tahun. Apakah Anda benar-benar tidak ingat tentang token keluarga Lin? Kami dari generasi yang lebih tua, semua tahu bahwa keluarga Linmu
memiliki sebuah token, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. Ini bisa jadi sesuatu yang kau palsukan sendiri. Biarkan aku melihatnya. Bibi Bai Inang pengasuh keluarga Lin. Bukankah ini pengasuh keluarga Lin? Kedua anak keluarga Lin, keduanya dibesarkan oleh pengasuh ini. Aku curiga. Kata-katanya pasti bisa dipercaya. Bibi Bai, kenapa Anda ada di sini? Tetua Liu, saya telah melihat token keluarga Lin. Jika Anda tidak keberatan, izinkan saya melihatnya. Baiklah, silakan. Bibi Bai, ini palsukan. Tuan muda, benar-benar Anda telah kembali. Apakah kau benar-benar yakin? Saya membesarkan anak-anak keluarga Lin sendiri. Saya tidak mungkin salah. Kau benar-benar putra tertua keluarga Lin. Lin Qiu. Apakah kau masih punya sesuatu untuk dikatakan? Leontin Giok ini kau yang memasukkannya. Kau bahkan menyuap seseorang sebelumnya. Bibi Bai, benarkah? Bibi Bai membesarkanmu sejak kecil. Apakah kau bahkan tidak mempercayainya sekarang? Mustahil. Benar-benar mustahil. Aku tidak percaya. Tetua. Menurut kontrak pernikahan, orang yang bertunangan dengan Xiang Ning seharusnya adalah aku. Tentu saja, tentu saja. Lin Fan. Bahkan jika kau punya token keluarga, itu tidak bisa membuktikan kau pewaris Lin. Aku jauh lebih pantas menjadi pewaris Lin daripada kau. Akulah yang akan menikahi Xiang Ning. Status pewaris Lin, aku sama sekali tidak peduli. Tapi Xiang Ning tidak akan pernah bersama. Tidak dengan bajingan sepertimu. Aku bajingan. Lalu kau ini apa? Apa kau punya nyali untuk bertaruh denganku? Baiklah, apa yang ingin kau pertaruhkan? Mari bertaruh siapa yang bisa membawa keuntungan lebih banyak untuk dan kejayaan lebih besar bagi keluarga Lin. Baiklah, The aku film was ingin melihat translated trik apa lagi yang and kau miliki. narrated by Grup M Lin. Media. Itu dibangun dengan tanganku sendiri. Nilainya setidaknya 5 miliar sekarang. Dan real estate atas nama keluarga Lin. Total nilai keluarga Lin setidaknya 10 miliar. Hanya 10 miliar. Kau takut bukan? Apa yang bisa kau bandingkan denganku? Nilai pasar grup Fantian. Berapa nilainya saat ini? Sekitar 3 miliar. 3 miliar. Kupikir nilainya lebih dari itu. Keluarga Dao bersedia menyumbangkan 10 miliar dalam aset. Sepenuhnya kepada Tuan Lin Fan. Keluarga Chen juga bersedia untuk berdiri di belakang ketua sekte kami dan mendukungnya sepenuhnya. Lin Qiu. Menurutmu, kau masih bisa menang sekarang? Xiang Ning. Ayo pergi. Aku pasti akan mengatur pernikahan yang megah untukmu. Aku ingin melihat siapa yang berani pergi. Wali kota Qian, wali kota Yunzhou. Dan siapa kau? Jadi kau adalah Lin Fan. Aku datang untuk membuatmu membayar dengan nyawamu. Dia adalah wali kota Yunzhou. Ayah Qian Ren. Qian Duoduo. Bajingan Qian Ren itu berani menculikku dan murid-muridku dan melakukan tindakan keji seperti itu. Dia pantas mati. Dia pantas mati. Dia adalah putra wali kota Qian. Bermain dengan beberapa muridmu adalah kehormatan bagi mereka. Kau berani membunuhnya. Aku akan membuat kalian semua dikubur bersamanya. Semua orang lainnya. Pergi dari sini sekarang. Wali kota Qian. Masalah ini sejak awal adalah kesalahan putramu. Bagaimana kalau begini? Keluarga Chen-ku bersedia untuk menegosiasikan kompensasi. Kompensasi. Apa yang akan kau gunakan untuk memberi kompensasi? Dengan nyawa kalian. Sepertinya masalah ini tidak bisa diselesaikan secara damai hari ini. Benar, kau bajingan Qian.
Aku bahkan belum menyelesaikan perhitungan mengenai putriku dengan keluargamu. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Chenku takut padamu? Takut atau tidak, kau akan tahu jika kau mencobanya. Kalian semua akan mati hari ini. Lin Fan, kau telah menyinggung wali kota Qian. Mari kita lihat. Apakah kau masih punya nyawa untuk duduk di posisi pewaris keluarga Lin? Lin Fan, jika kau bunuh diri sekarang, aku mungkin masih menyisakanmu mayat yang utuh. Kau bajingan Qian. Apa kau benar-benar berpikir bisa menutupi langit dengan satu tangan? Wali kota Qian, dia masih berani melawan. Bunuh mereka semua. Dari Lin Fan dan teman-temannya. Jika kau tidak peduli dengan nyawa, maka bagaimana dengan orang-orang ini? Chang Xuan. Apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak ingin melakukan apapun mengenai mereka yang menculik murid-muridmu. Aku tidak tahu apa yang mereka rencanakan. Aku tidak tahu. Kau berani. Lin Fan, waktumu tidak banyak lagi. Kau tidak ingin harus mengumpulkan mayat mereka, bukan? Guru, Apakah kalian semua baik-baik saja? kita baik-baik saja. Tangan besi Kipin. Keeping ahli teratas Yunsol. Saya memberikan penghormatan kepada ketua sekte. Tolong segera bangkit. Mustahil. Bagaimana mungkin mereka bisa keluar hidup-hidup? Kakak. Kecantikan tingkat atas seperti itu. Sayang sekali jika harus membunuh mereka, bukan? Selama wali kota Qian mengangguk. Beberapa orang ini akan menjadi milik kita. Aku belum bermain dengan wanita secantik ini, sayang sekali. Aku tidak menyangka, pria yang dikenal sebagai The tangan film besi was Yunshou, translated ahli teratas and Yunshou Kipin, narrated by ternyata M. adalah Media. anggota Serikat Dunia. Aku meremehkanmu. Tapi tidak apa-apa. Hari ini aku akan melenyapkan kalian semua. Dan membunuh kalian semua di sini. Kau bajingan Qian. Jika aku tidak salah. Ini bukan anak buahmu sendiri, bukan? Pengerahan pengawal naga macam, tanpa izin. Apa kau tidak ingin menjadi wali kota lagi? Selama kalian semua mati, siapa yang peduli dengan hal-hal seperti itu? Tangkap mereka semua untukku. Kiping ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani bergerak. Kipin, aku ingin melihat seberapa berharga dirimu sebenarnya. Cincang dia sampai hancur. Kau bajingan Qian. Suruh anak buahmu mundur. Jika tidak, aku akan mengirimmu untuk menyusul putramu. Berhati-hatilah. Bodoh. Apa kau pikir aku Qian bisa sampai sejauh ini? Hanya melalui skema dan tipu muslihat. Aku ingin nyawa dibayar nyawa. Ketua sekte, kalian semua mundur dulu. Aku akan menahan mereka. Berhenti berdebat. Tidak ada dari kalian yang akan keluar dari sini hari ini. Tangkap mereka semua untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Tuanmu utusan pengadilan dari ibu kota. Pengadil ibu kota telah tiba. Wali kota Qian, kau telah digulingkan. Mulai saat ini, kau bukan lagi wali kota Yunshou. Utusan pengadilan dari ibu kota. Di kota Yunshou akulah hukumnya. Tangkap mereka semua untukku. Serang. Serang. Apa yang sedang kau coba lakukan? Pengawal naga macan melapor ke ibu kota. Hanya wali kota rendahan sepertimu. Apa kau benar-benar berpikir bisa memerintah mereka? Apa kau sedang mencoba? Utusan pengadilan dari ibu kota, kepala serikat dunia di ibu kota. Huang Hu, saya memberi hormat kepada ketua sekte. Bangkitlah. Jadi kau punya rencana cadangan. Dunia ini bulat. Kita akan bertemu lagi. Tunggu saja. Kau pikir bisa datang dan pergi sesukamu. Kau pikir bisa pergi begitu saja. Apa kau pikir ini halaman belakang rumahmu? Tangkap dia. Ringkus dia. Utusan pengadilan dari ibu kota Tuan Li tiba. Pengadil Huang, kau benar-benar suka menyalahgunakan kekuasaanmu. Tuan Li utusan pengadilan dari ibu kota. Seorang wali kota-kota? Kau pikir bisa menggulingkannya begitu saja? Li Shou, Siapa dia? dia adalah makelar kekuasaan untuk sindikat raksasa di ibu kota. Dia adalah seorang pengadil sama sepertiku. Huang Hu, kau menyalahgunakan kekuasaanmu, menggulingkan wali kota sesuka hati. Apa yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri? Jangan memfitnahku. Aku bertindak sesuai hukum. Wali kota ini
Juga salah satu orang dari sindikat raksasa milikmu. Jangkauanmu telah melebihi kemampuanmu. Tuan Li, selamatkan aku. Lepaskan dia segera. Kita memiliki pangkat yang setara. Kau tidak punya wewenang untuk memerintahku. Tuan Hu, bawa dia pergi. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya bisa dia lakukan. Aku berdiri tepat di sini. Biarkan aku melihat siapa yang berani bergerak. Tangkap dia. Kau. Huang Hu. Apa kau sudah gila? Utusan tinggi Gao, kenapa kau belum bergerak? Kau, Jika kau tidak ingin dia mati, maka menyingkirlah segera. Pergi. Lin Fan, tidak menyangka ini bukan. aku tidak menyangka bahwa kau juga bersama sindikat raksasa. Jika aku tidak menunjukkan ketulusan, bagaimana aku bisa membuatmu percaya padaku sepenuhnya? Sekarang, karena wanita kesayanganmu ada di tanganku. Jika kau ingin dia hidup, maka akhiri hidupmu sendiri. Berhenti. Aku setuju. Aku sangat menyukai sisi dirimu yang bimbang ini. Sebagai ketua sekte, kau sering menundukkan kepala demi orang lain dan hal-hal di sekitarmu. Lin Fan, kau benar-benar tidak pantas menjadi ketua sekte ini. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi orang-orang di sekitarku, lalu apa bedanya aku dengan yang lainnya? Cukup bicaranya. Lakukan sekarang. Lin Fan. Tidak. Kau dan gurumu tidak akan pernah bisa menandingi sindikat raksasa. Guruku. Di mana dia? Setahun The yang film lalu, was translated dia disergap and oleh sindikat narrated raksasa by kami. M-Media. Sekarang, dia kemungkinan besar berada di perut anjing liar. Omong kosong. Kau punya beberapa trik, tapi itu pada akhirnya amatir. Sejujurnya, di sekitar tempat ini, aku sudah memasang bahan peledak. Hari ini aku akan membuat serikat duniamu menjadi abu. Kau mencari ini bukan? Kapan kau menukarnya? Aku sudah merasakan ada yang salah denganmu sejak lama. Jadi, aku mengambil tindakan pencegahan. Aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar bersama sindikat raksasa. Lin Fan, kau tidak akan pernah menemukan gurumu. Di mana tepatnya guruku? Orang tua itu sudah mati. Ketua sekte lama belum mati. Kau bilang kau membunuhnya setahun yang lalu. Namun setengah tahun yang lalu, aku masih menerima surat dari ketua sekte lama. Kalau begitu teruslah mencari perlahan. Aku ingin melihat apakah kau bisa benar-benar menemukan gurumu. Konflik antara sindikat raksasa dan serikat dunia tidak akan pernah berakhir. Ingat ini, mulai hari ini dan seterusnya, sindikat raksasa di dunia ini hanya akan ada namanya saja. Apa kau pikir pengawal naga macan hanya untuk pajangan? Pengawal naga macan tangkap dia. Kau pikir hanya beberapa dari kalian bisa menghentikan kami? Pengawal naga macan. Pengawal naga macan. Apa yang sedang terjadi? Di mana penjaga naga harimau? Di sini. Di sini. Di sini. Orang yang bisa memerintah pengawal naga macan. Siapa kau? Lin Fan. Mari kita berkenalan lagi. Tuan dari sindikat raksasa. Lin Qiu. Saya memberikan penghormatan kepada ketua sekte. Bagaimana ini mungkin? Aku juga tidak ingin menunjukkan wajahku, tapi tidak ada pilihan lain. Mereka semua terlalu tidak berguna. Itulah sebabnya aku harus turun tangan sendiri. Kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Semua ini diatur olehmu. Tentu saja. Aku harus tahu setiap langkah yang dilakukan Serikat Dunia, memusnahkan seluruh organisasi. Tidak sesederhana membunuh beberapa orang. Kau masih sangat muda. Bagaimana mungkin kau menjadi pemimpin sindikat raksasa? Saudaraku tersayang. Itu tentu saja karena mantan tuan dari sindikat raksasa adalah milik kita sendiri, ayah. Lin Fan, kesalahan terbesar yang pernah kau buat adalah menjadi ketua sekte Serikat Dunia. Hari ini kita bertarung sampai mati, tanpa ampun. Kalau begitu aku ingin melihat trik apa lagi yang kau miliki.
Serikat dunia oleh sindikat raksasaku. Sudah disusupi. Anggota serikat duniamu. Semuanya ada di tanganku. Lagi pula kau masih dalam segel. Dunia ini ditakdirkan untuk menjadi milik sindikat raksasa. Kau punya banyak kesempatan sebelumnya. Kesempatan untuk mencabut nyawaku. Mengapa menunggu sampai sekarang? Untuk membunuhmu. Apa kau pikir serikat dunia tidak punya siapa-siapa lagi? Aku ingin mengumpulkan semua anggota itu. Hanya dengan begitu tanpa sisa, aku akhirnya akan muncul. Sepertinya semua ini adalah bagian dari rencanamu. Aku ingin tahu, di mana tepatnya guruku? Maksudmu fosil tua itu? Kami bersekongkol. Untuk melukainya dengan parah, kami memburunya selama 6 bulan penuh. Dia seharusnya sedang dalam perjalanan untuk menemui ajalnya sekarang. Sepertinya kau bertekad untuk menghabisiku hari ini. Bukankah itu sudah jelas? Aku sudah melihat semua kartumu. Xiangning, jika kau bersedia sekarang untuk berubah pikiran dan menikah denganku, aku mungkin akan mengampuni keluarga Liu. Lin Qiu. Bahkan jika aku harus mati bersama Lin Fan, aku tidak akan pernah membiarkanmu menang. Baiklah. Kalau begitu kalian berdua bisa pergi ke liang kubur bersama-sama. Lin Fan. Leontin Duke itu hancur. Segel itu telah terbuka. Hari ini. Dendam antara serikat The dunia film dan was sindikat raksasa translated and narrated by M. berakhir di Media. sini. Kau telah berlatih di bawah bimbinganku selama bertahun-tahun. Beban berat serikat dunia. Kini harus kau pikul. Sisanya, kuserahkan padamu. Muriko. Jangan bersedih. Guru segelnya telah rusak. Fosil tua itu ternyata punya kartu AS. Aku meremehkannya. Kakak. Ampuni nyawaku. Kita adalah saudara-saudara. Guru, Anda tidak boleh berhati lembut. Pergi. Mulai hari ini dendam di antara dua faksi kita dihapuskan. Lin Fan. Mati. Lin Fan. Aku kalah. Lakukan sesukamu. Bunuh aku atau cincang aku. Pergi. Mulai sekarang. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kakak. Kau benar-benar terlalu baik.